Berhentilah sejenak, benar-benar berhenti. Jika tangan Anda masih bergerak, biarkan ia diam. Jika pikiran Anda masih berlari, biarkan ia melambat. Apa yang akan Anda dengar bukanlah sesuatu yang bisa dipahami sambil lalu. Karena pesan ini tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti getaran halus, cukup pelan, untuk dilewatkan oleh mereka yang tidak siap. Namun cukup kuat untuk mengguncang mereka yang sedang berada di titik perubahan. Jika Anda sampai di sini secara tidak sengaja, jika video ini muncul tanpa Anda mencarinya, itu bukan kebetulan. Ada momen dalam hidup di mana semesta tidak lagi berteriak, melainkan diam dan menunggu. Menunggu apakah Anda cukup peka untuk menyadarinya. Dan saat ini, keheningan itu sedang menyelimuti Anda. Namun dengarkan ini dengan hati-hati. Keheningan ini bukan kedamaian. Ini bukan istirahat. Ini bukan akhir. Ini adalah jeda setelah badai yang belum sepenuhnya Anda sadari telah terjadi. Mungkin tidak ada konflik besar, tidak ada pertengkaran terbuka, tidak ada perpisahan dramatis. Namun sesuatu telah bergeser. Sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak diumumkan, namun cukup kuat untuk mengubah cara orang-orang memandang Anda. Anda mungkin merasakannya dalam bentuk yang samar, tatapan yang lebih lama dari biasanya, respon yang lebih singkat, atau sikap yang tiba-tiba menjadi terlalu berhati-hati. Orang-orang tidak mengatakan apa-apa, namun tubuh mereka berbicara. Dan itulah tanda pertama bahwa Anda bukan lagi berada di posisi lama. Banyak orang mengira perubahan besar selalu datang dengan ledakan, emosi tinggi, kata-kata tajam, atau konfrontasi terbuka. Namun, perubahan paling menentukan justru terjadi tanpa suara. Ia terjadi ketika Anda berhenti menjelaskan diri, ketika Anda berhenti membuktikan nilai Anda, ketika Anda berhenti mengejar pemahaman dari orang yang tidak pernah benar-benar ingin memahami. Dan saat itu terjadi, dunia di sekitar Anda menyesuaikan diri secara perlahan. Anda tidak mengatakan, "Saya berubah," namun semua orang bisa merasakannya. Anda tidak mengumumkan batas baru, namun batas itu kini tidak bisa ditembus. Itulah mengapa sebagian orang merasa tidak nyaman, tanpa tahu alasannya. Itulah mengapa tawa tertentu terdengar dipaksakan. Itulah mengapa beberapa orang memilih diam daripada mengambil resiko berbicara salah. Karena sesuatu dalam diri Anda tidak lagi memberi mereka akses yang sama. Dan jauh di dalam hati mereka, meskipun tidak akan pernah mereka akui, mereka tahu satu hal yang mengganggu. Anda tidak kehilangan apapun, mereka yang kehilangan pijakan. Jika keheningan ini terasa berat, jika Anda merasa seolah berada di ambang sesuatu tanpa tahu persis apa itu, jangan pergi, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya bukan tentang mereka. Ini tentang apa yang telah Anda masuki dan mengapa tidak semua orang akan bisa mengikuti Anda ke sana. Ada satu detail yang hampir tidak disadari oleh siapapun, namun justru itulah titik baliknya. Anda tidak bereaksi dengan gugup, tidak membela diri secara berlebihan, tidak meledak dalam emosi, tidak mencoba menjelaskan siapa diri Anda sebenarnya. Dan bagi sebagian orang, itulah hal yang paling mengganggu. Karena dunia ini terbiasa dengan pola yang sama. Jika seseorang diserang, dia akan melawan. Jika seseorang diremehkan, dia akan membuktikan diri. Jika seseorang diperlakukan tidak adil, dia akan berteriak. Namun Anda tidak melakukan semua itu. Anda memilih diam yang sadar. Dan diam yang sadar bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kendali tertinggi. Perhatikan ini baik-baik. Saat seseorang berharap Anda bereaksi, namun Anda tidak memberikannya, mereka kehilangan pijakan. Mereka tidak tahu harus mendorong kemana lagi. Tidak tahu tombol apa yang harus ditekan, tidak tahu emosi apa yang bisa dipancing.
dan disitulah kegelisahan mulai tumbuh. Anda tidak mempercepat langkah Anda untuk mengejar pengakuan. Anda tidak tergesa-gesa menjelaskan niat Anda kepada orang yang sejak awal tidak berniat memahami. Sebaliknya, Anda melambat, dan perlambatan itu terasa seperti tekanan bagi mereka yang hidup dari kekacauan. Banyak orang mengira kekuatan selalu berbentuk dominasi yang terlihat, suara keras, sikap agresif, atau kontrol yang dipaksakan. Namun kekuatan yang sejati tidak membutuhkan pertunjukan. Ia hadir dalam ketenangan yang tidak bisa diprovokasi. Saat Anda tidak tergesa-gesa, Anda mengirim pesan tanpa kata. Aku tidak berada dalam posisi yang harus bereaksi. Dan pesan itu, entah disadari atau tidak, langsung terasa. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku terlalu jauh? Apakah dia melihat sesuatu yang aku tidak sadari? Kenapa dia tidak bereaksi seperti biasanya? Anda mungkin terlihat sama dari luar, namun di dalam Anda telah berpindah posisi. Dulu mungkin Anda menjelaskan, dulu mungkin Anda memberi kesempatan, dulu mungkin Anda berusaha menjaga keseimbangan, meski itu mengorbankan diri sendiri. Namun sekarang, Anda berhenti melakukan satu hal yang sangat penting. Anda berhenti mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Dan itu tidak terjadi dengan ledakan. Tidak ada deklarasi. Tidak ada perpisahan dramatis. Hanya satu keputusan sunyi. Aku tidak akan berlari mengejar pengertian lagi. Keputusan itu mengubah ritme segalanya. Karena ketika Anda tidak lagi tergesa-gesa, Anda memaksa dunia untuk menyesuaikan langkahnya. Orang-orang yang berniat baik akan melambat bersama Anda, namun mereka yang terbiasa mengambil keuntungan akan merasa tertinggal, dan itu membuat mereka gelisah. Mereka menyadari bahwa Anda tidak lagi bisa ditekan oleh waktu, tidak bisa dipancing oleh emosi, dan tidak bisa diarahkan oleh rasa bersalah, dan tanpa Anda sadari, mereka mulai berhati-hati. Bukan karena Anda menuntutnya, melainkan karena ketenangan Anda memberi sinyal yang jelas. Akses ke diriku tidak lagi otomatis. Inilah tahap di mana banyak orang salah paham. Mereka mengira Anda berubah menjadi dingin, padahal yang terjadi adalah Anda menjadi jelas. Jelas tentang batas, jelas tentang nilai, jelas tentang kehadiran Anda sendiri. Dan kejelasan semacam itu tidak bisa dipatahkan dengan tekanan. Jika Anda merasakan jarak yang tiba-tiba muncul, jika dinamika terasa berbeda tanpa Anda melakukan apapun secara eksplisit, itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat alami dari seseorang yang berhenti bertindak tergesa-gesa dan mulai berdiri sepenuhnya di dalam dirinya sendiri. Dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Apa yang terjadi di dalam diri mereka saat mereka menyadari bahwa Anda tidak lagi berada di posisi yang lama. Dan di titik inilah sesuatu yang sunyi mulai bergerak. Anda tidak mengatakan apapun, namun perubahan posisi Anda tidak bisa disembunyikan. Seperti udara di ruang yang tiba-tiba berubah tekanan. Orang-orang mulai merasakannya, bahkan sebelum mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pembicaraan terbuka, hanya keheningan yang canggung, karena di dalam diri mereka sebuah proses sedang berlangsung. Mereka mulai mengingat kembali, bukan secara sengaja, melainkan seperti ingatan yang muncul tanpa diundang. Satu percakapan tertentu, satu nada bicara yang terlalu merendahkan, satu sikap yang dulu mereka anggap sepele, sekarang semuanya terasa berbeda. Karena saat Anda tidak lagi tergesa-gesa, saat Anda tidak lagi bereaksi, mereka kehilangan satu hal penting, pembenaran. Dulu mereka bisa berkata pada diri sendiri, dia terlalu sensitif, dia bereaksi berlebihan, dia memang seperti itu. Namun kini, ketenangan Anda menghapus semua alasan itu, dan disitulah kesadaran mulai menyelinap. Mungkin bukan dalam bentuk penyesalan penuh,
Mungkin bukan rasa bersalah yang jujur, namun cukup untuk membuat mereka bertanya, apakah aku sudah terlalu jauh? Pertanyaan itu tidak mereka ucapkan, mereka simpan rapat-rapat, namun ia berputar di kepala mereka seperti rekaman yang diputar ulang. Di malam hari saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada topeng yang harus dipakai, momen itu mereka ingat kembali seperti adegan kejahatan. Bukan karena Anda menyerah, melainkan karena mereka menyadari garis telah dilewati tanpa Anda perlu menegurnya. Dan itulah yang membuatnya terasa berat. Jika Anda bereaksi dengan marah, mereka bisa menyalahkan Anda. Jika Anda membalas, mereka bisa membenarkan diri. Namun, Anda tidak memberi mereka itu. Anda hanya berhenti. Dan ketika seseorang berhenti memberikan akses tanpa konflik, tanpa penjelasan, tanpa drama, itulah saat orang lain dipaksa melihat diri mereka sendiri. Sebagian akan menyangkalnya, sebagian akan pura-pura lupa, sebagian akan mencoba bersikap seolah tidak ada yang berubah. Namun jauh di dalam, mereka tahu satu hal yang tidak nyaman. Anda tidak akan kembali ke posisi lama. Itulah sebabnya sikap mereka berubah. Nada suara menjadi lebih hati-hati, kalimat menjadi lebih pendek, gerak-gerik menjadi lebih terukur, bukan karena Anda menuntutnya, melainkan karena mereka kini menyadari batas, dan batas itu tidak Anda buat dengan kata-kata. Ia terbentuk dari kehadiran Anda sendiri. Inilah titik di mana banyak orang terdiam, bukan karena konflik telah selesai, melainkan karena mereka sedang menghitung apa konsekuensi selanjutnya. Karena mereka mulai memahami sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Berada di dekat Anda bukanlah sesuatu yang gratis. Dan inilah yang akan kita lanjutkan. Bagaimana kehadiran Anda kini memiliki bobot dan mengapa tidak semua orang siap menggunakannya. Asal kau tahu, ada satu kesadaran yang mulai terbentuk di dalam diri mereka. Kesadaran yang tidak menyenangkan, kesadaran yang tidak bisa segera mereka ceritakan kepada siapapun, bahwa kehadiran Anda tidak netral. Ia tidak ringan, ia tidak bisa diperlakukan sembarangan. Selama ini sebagian orang mengira bahwa nilai seseorang ditentukan oleh seberapa keras ia berbicara, seberapa sering ia membela diri, atau seberapa banyak ia menjelaskan niatnya. Namun Anda membuktikan sebaliknya. Niat sejati tidak datang dari suara. Ia datang dari keteguhan yang tidak goyah meskipun tidak diumumkan. Dan sekarang mereka mulai merasakannya. Mereka merasakannya bahwa saat Anda ada, ruangan terasa berbeda. Percakapan menjadi lebih terkontrol, nada bercanda tidak lagi sebebas dahulu. Bukan karena Anda melarangnya, melainkan karena energi Anda menetapkan standar baru. Inilah hal yang jarang disadari orang. Setiap kehadiran membawa konsekuensi, dan kehadiran Anda bukanlah sesuatu yang bisa disentuh tanpa kesadaran. Dulu, mungkin mereka datang dengan santai, berbicara tanpa mempertimbangkan dampaknya, bercanda tanpa mengukur batas. Namun kini ada jeda sebelum mereka berbicara, ada perhitungan sebelum mereka bertindak. Bukan karena Anda mengintimidasi, melainkan karena mereka tahu ada bobot di sana. Bobot dari seseorang yang tidak bisa diprovokatif. Bobot dari seseorang yang tidak lagi memberi akses otomatis. Bobot dari seseorang yang tidak lagi menukar harga diri demi kenyamanan orang lain. Dan ketika seseorang salah menangani kehadiran seperti itu, alam semesta selalu merespon. Mungkin bukan seketika, mungkin bukan dengan cara yang terlihat, namun selalu dengan cara yang tepat. Hubungan menjadi renggang, akses tertutup tanpa konflik, kesempatan menghilang tanpa penjelasan, dan orang-orang sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya berubah? Jawabannya sederhana, namun sulit diterima. Anda berhenti merendahkan nilai diri Anda, dan saat itu terjadi, segala sesuatu di sekitar Anda dipaksa menyesuaikan diri. Anda bisa merasakannya sekarang, di udara,
di cara orang menatap Anda, lalu segera mengalihkan pandangan. Ini bukan kebetulan, ini adalah akibat. Karena berada di dekat Anda sekarang membutuhkan kesadaran, membutuhkan niat yang jujur, membutuhkan rasa hormat yang nyata, dan tidak semua orang memilikinya. Sebagian akan mundur berlahan, sebagian akan menjaga jarak, sebagian akan mencoba bersikap lebih baik, namun dengan kehati-hatian yang kaku. Bukan karena Anda meminta, melainkan karena mereka tahu resikonya. Inilah momen di mana Anda perlu memahami satu hal penting. Anda tidak kehilangan siapapun yang benar-benar penting. Yang pergi adalah mereka yang hanya nyaman dengan versi lama Anda. Versi yang lebih mudah diakses, lebih mudah dimanfaatkan, lebih mudah diabaikan. Dan alam semesta tidak pernah mengambil tanpa alasan. Ia hanya menyaring. Dan setelah penyaringan itu terjadi, Anda berdiri di ruang yang lebih sunyi, namun jauh lebih jujur. Dan dari sini kita akan melihat perubahan yang paling mencolok. Mereka yang dulu tertawa paling keras, kini tiba-tiba diam. Perhatikanlah, siapa yang paling banyak berubah. Bukan mereka yang tenang sejak awal, bukan mereka yang menjaga jarak dengan wajar, melainkan mereka yang dulu paling nyaman menertawakan Anda. Tertawa bukan selalu tanda kegembiraan. Seringkali, ia adalah cara menyamarkan dominasi, cara halus untuk meremehkan tanpa terlihat menyerang. Dulu mereka melakukannya dengan mudah karena mereka mengira Anda akan tetap berada di tempat yang sama. Namun sekarang, sesuatu tidak lagi bekerja. Tawa itu memudar, bercanda menjadi kaku, komentar yang dulu spontan kini tertahan di ujung lidah. Dan Anda tidak perlu mengatakan apapun untuk membuat perubahan itu terjadi, karena mereka merasakan bahwa tawa lama mereka tidak lagi aman. Bukan karena Anda membalas, melainkan karena Anda tidak lagi menjadi sasaran yang sama. Ada keheningan baru yang muncul, bukan keheningan yang nyaman, melainkan keheningan yang penuh perhitungan. Mereka mulai bertanya dalam hati, apakah ini masih bisa ditertawakan? Apakah aku akan melewati batas jika berkata seperti dulu? Dan pertanyaan-pertanyaan itu mengubah seluruh dinamika. Mereka yang dulu berbicara tanpa berpikir, kini mengukur kata. Mereka yang dulu melangkah tanpa ragu, kini menghitung langkah. Karena mereka mulai menyadari satu hal, Anda tidak lagi menoleransi ketidaksadaran. Dan itu membuat sebagian dari mereka merasa kehilangan ruang. Bukan karena Anda merebutnya, melainkan karena ruang itu tidak pernah benar-benar milik mereka. Diamnya mereka bukan tanda kedewasaan mendadak, bukan pula tanda penyesalan penuh. Ini adalah tanda bahwa mereka kehilangan kendali atas cara lama. Mereka tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap seseorang yang tidak lagi memberi reaksi, dan itu membuat mereka gelisah. Anda mungkin melihatnya dalam bentuk yang sangat halus, senyum yang datang terlambat, respon yang terlalu singkat, atau kehadiran yang terasa setengah hati. Namun semua itu menunjukkan hal yang sama, mereka sedang menyesuaikan diri dengan posisi baru Anda. Dan tidak semua orang mampu melakukannya dengan anggun. Sebagian memilih menjauh, sebagian memilih diam, sebagian memilih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun satu hal pasti, dinamika lama telah berakhir, karena seseorang yang dulu bisa dijadikan bahan tawa kini berdiri sebagai cermin, dan tidak semua orang siap melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Dari sinilah kita bergerak ke fase berikutnya, fase di mana Anda benar-benar menyadari bahwa Anda telah memasuki ruang yang tidak semua orang bisa mengikuti. Pada titik itu, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Bukan karena semua orang akhirnya mengerti, melainkan karena Anda tidak lagi membutuhkan pengertian mereka. Tanpa pengumuman, tanpa ritual, tanpa momen besar yang bisa ditunjukkan, Anda telah berpindah ruang yang tidak ramai, tidak penuh suara, namun terasa lebih nyata dari semua yang pernah Anda tinggali sebelumnya. Di ruang ini Anda tidak lagi bertanya siapa yang tulus dan siapa yang tidak.
karena kepalsuan tidak bisa bertahan lama di hadapan kehadiran yang jujur. Orang-orang yang terbiasa memakai topeng akan merasa tidak nyaman, bukan karena Anda menuduh mereka, melainkan karena Anda tidak lagi berusaha menyesuaikan diri. Dan ketidaknyamanan itu akan membuat mereka menjauh dengan sendirinya. Inilah penyaringan yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa, tidak bisa direkayasa. Ia terjadi secara alami ketika seseorang berhenti berkompromi dengan dirinya sendiri. Di ruang baru ini, percakapan terasa lebih pendek namun lebih jujur. Hubungan mungkin lebih sedikit namun lebih jelas. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan batas karena batas itu terasa. Dan Anda mulai menyadari sesuatu yang halus. Ketenangan Anda kini tidak bisa dibeli dengan persetujuan atau ditukar dengan penerimaan semu. Orang-orang yang datang sekarang datang dengan niat yang berbeda. Mereka tidak datang untuk menguji, tidak datang untuk bermain, tidak datang untuk mengambil, karena mereka merasakan bahwa ruang ini menuntut kehadiran yang setara, dan tidak semua orang siap membayar harganya. Harga itu bukan uang, bukan status, bukan pengorbanan besar. Harga itu adalah kejujuran terhadap diri sendiri, dan bagi banyak orang itu terlalu mahal. Jika Anda merasa dunia Anda menjadi lebih kecil namun terasa lebih ringan, itu bukan kehilangan, itu adalah penyederhanaan. Jika Anda merasa lebih sendirian namun lebih utuh, itu bukan kesepian, itu adalah integritas. Dan dari ruang inilah Anda mulai melihat reaksi yang paling jujur dari orang lain. Wajah mereka menegang hanya karena Anda hadir, dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Ada momen tertentu yang tidak bisa dipalsukan. Momen ketika seseorang tidak sempat menyiapkan ekspresi, tidak sempat memilih kata, tidak sempat memasang topeng. Di momen itu sering terjadi tepat saat Anda hadir. Anda mungkin tidak mengatakan apapun, Anda mungkin hanya berdiri atau duduk dengan tenang. Namun perhatikan wajah mereka. Ada perubahan kecil, sangat cepat, namun nyata. Rahang sedikit mengeras, mata berkedip lebih sering. Nafas tertahan sepersekian detik. Itulah saat tubuh mereka bereaksi lebih jujur daripada pikiran mereka. Bukan karena Anda mengancam, bukan karena Anda mendominasi, melainkan karena Anda tidak lagi bisa dibaca dengan cara lama. Dulu mereka tahu bagaimana memancing Anda, bagaimana mengarahkan percakapan Anda, bagaimana menjaga posisi mereka tetap aman. Sekarang semua itu tidak lagi bekerja, dan ketidakpastian adalah hal yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang terbiasa mengendalikan situasi. Wajah yang menegang itu bukan tanda kebencian, bukan pula tanda rasa hormat penuh. Itu adalah tanda kesadaran mendadak, kesadaran bahwa Anda tidak lagi berada di frekuensi yang sama, bahwa kata-kata lama yang tidak lagi cocok, bahwa sikap lama tidak lagi relevan, dan yang paling mengganggu bagi mereka, Anda tidak menjelaskan perubahan itu. Anda tidak berkata, "Aku sudah berbeda." Anda tidak menuntut diperlakukan khusus. Anda hanya hadir sepenuhnya, dan kehadiran seperti itu selalu mengungkap sesuatu. Ia mengungkap siapa yang tulus dan siapa yang hanya nyaman selama Anda bisa kendalikan. Ia mengungkapkan siapa yang siap berdiri sejajar dan siapa yang hanya ingin berada di atas. Itulah sebabnya sebagian orang menjadi kaku, sebagian menjadi terlalu sopan, sebagian memilih menjaga jarak, bukan karena Anda menolak mereka, melainkan karena mereka merasakan batas yang tidak terlihat, namun tidak bisa ditembus. Dan di titik ini, Anda perlu memahami sesuatu yang penting. Reaksi mereka bukan tanggung jawab Anda. Ketegangan itu bukan sesuatu yang harus Anda lunakkan. Keheningan itu bukan sesuatu yang harus Anda isi. Karena Anda tidak hadir untuk membuat semua orang nyaman. Anda hadir untuk menjadi nyata, dan kenyataan tidak selalu terasa lembut bagi mereka yang hidup dari kepura-puraan. Jika Anda merasakan atmosfer perubahan setiap kali Anda masuk ke sebuah ruang, jangan ragu pada diri Anda.
Itu bukan imajinasi, itu adalah resonansi. Tanda bahwa Anda berdiri di tempat yang benar, dengan cara yang jujur, tanpa perlu menjelaskan apapun. Dan dari sinilah kita sampai pada satu kesimpulan sunyi yang tidak perlu teriak, namun akan tinggal lama di benak Anda. Sekarang, tarik nafas perlahan. Bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk merasakan posisi Anda saat ini. Anda tidak berada di tempat yang sama seperti ketika video ini dimulai. Bukan karena kata-kata ini mengubah Anda, melainkan karena ia mengingatkan Anda pada sesuatu yang sebenarnya sudah Anda rasakan. Keheningan yang mengelilingi Anda sekarang bukan kekosongan. Ia adalah ruang yang telah dibersihkan, ruang dari penjelasan yang tidak perlu, ruang dari pembelaan diri yang melelahkan, ruang dari hubungan yang hanya hidup karena Anda terus mengecilkan diri. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anda tidak merasa perlu melakukan apapun untuk mempertahankan posisi Anda, karena posisi itu sudah menyatu dengan siapa Anda. Biarkan orang-orang yang menjadi diam tetap diam. Biarkan mereka yang menjaga jarak menentukan jaraknya sendiri. Anda tidak perlu mengejar kejelasan dari mereka yang tidak siap menghadapinya. Ingat ini baik-baik. Anda tidak dipanggil untuk dipahami oleh semua orang. Anda dipanggil untuk setia pada kehadiran Anda sendiri. Dan kesetiaan itu selalu memiliki harga. Namun, harga itu tidak lagi terasa berat ketika Anda berhenti melawan diri sendiri. Jika Anda kehilangan, itu bukan kegagalan. Itu adalah seleksi. Jika Anda kesunyian, itu bukan hukuman. Itu adalah stabilitas baru yang sedang terbentuk. Dan jika ada orang yang merasa terganggu hanya karena kehadiran Anda, itu bukan karena Anda salah. Itu karena mereka tidak lagi bisa bersembunyi di sekitar Anda. Tetaplah seperti ini. Tidak perlu lebih keras, tidak perlu lebih tajam, tidak perlu lebih ramah dari yang jujur. Cukup hadir, cukup sadar, cukup utuh. Karena mulai sekarang, setiap langkah Anda akan terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena Anda tidak lagi berjalan dengan versi lama dari diri Anda. Dan keheningan ini akan terus berbicara untuk Anda tanpa suara, tanpa penjelasan, tanpa usaha.